Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meuti Angelina Aslokasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arus kas internasional yang lebih detail. Baik, sebelum kita lebih lanjut, mari kita ketahui apa itu arus kas. Jadi, laporan arus kas atau cash flow statement atau statement of cash flows adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang kas perusahaan. Dalam arti singkatnya, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Laporan arus kas merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 1994. Mengapa arus kas itu penting? Arus kas sangat penting bagi bisnis karena berbagai alasan. Contohnya, bisnis diharuskan melaporkan laporan arus kas sebagai bagian dari dokumen keuangan mereka. Kedua, ini adalah metrik penting yang digunakan saat meninjau dan memantau kinerja keuangan bisnis dan menentukan langkah pertumbuhan selanjutnya. Yang terakhir, khususnya bagi bisnis internasional ini dapat menjadi metrik yang berguna untuk membantu memikirkan kembali biaya, memahami dampak multi mata uang dari pembayaran pemasok, melakukan investasi, atau mendapatkan pinjaman. Ada beberapa macam arus kas. Yang pertama, arus kas masuk mengacu pada uang yang diterima suatu bisnis. Pada dasarnya, ini adalah pendapatan yang dihasilkan melalui bisnis dan aktivitas sehari-hari. Arus kas masuk sangat penting karena merupakan cara pendapatan dan laba yang dihasilkan arus kas masuk yang positif, membantu pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan pengeluarannya. Yang kedua, arus kas keluar. Arus kas keluar mengacu pada uang yang dikeluarkan yang keluar dari bisnis untuk membantu berjalan dan beroperasinya suatu perusahaan. Contoh arus kas keluar mungkin termasuk sewa kantor di berbagai lokasi dan negara, kewajiban apapun yang dimiliki bisnis, ketiga pembayaran hutang, terakhir pembayaran pemasok dan biaya penggajian di banyak negara. Selanjutnya, arus kas positif dan negatif. Ketika bisnis memiliki arus kas positif, itu berarti mereka telah meningkatkan aset likuidnya. Arus kas positif terjadi ketika bisnis masih memiliki uang tunai, bahkan setelah membayar semua biaya arus kas keluar seperti operasi dan hutang. Artinya, bisnis tersebut menggantungkan dan perusahaan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berinvestasi kembali sesuai kebutuhan dengan kas positif. Sedangkan arus kas negatif sedikit lebih rumit. Meskipun namanya mungkin menunjukkan sebaliknya, hal ini tidak selalu berarti buruk, tergantung pada apa menyebabkan arus kas negatif. Misalnya, jika biaya operasional dan biaya lainnya menghasilkan lebih banyak arus keluar dibandingkan kas yang masuk, hal ini berarti bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan, sehingga menimbulkan konsekuensi yang buruk seperti kebangkrutan. Namun, jika arus kas negatif terjadi karena bisnis berinvestasi di berbagai bidang untuk meningkatkan kesehatan bisnis dalam jangka panjang, maka arus kas negatif mungkin bukan pertanda adanya masalah. Selanjutnya ada jenis arus kas. Ada 3 jenis arus kas yang digunakan dalam mengukur kesehatan keuangan bisnis. Yang pertama ada arus kas operasi. Arus kas operasi mengacu pada arus kas yang masuk dan keluar dari bisnis. Sebagai bagian dari pemeliharaan operasi bisnis normal, arus kas operasi dapat mencakup manajemen inventaris,
biaya sewa dan kantor, penggajian, dan lainnya. Kedua, arus kas dari investasi. Arus kas dari investasi mengacu pada arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi apapun yang dilakukan bisnis. Arus kas dari investasi dapat mencakup pembelian aset dan surat berharga untuk bisnis sebagai investasi atau penjualan aset dan surat berharga untuk menghasilkan uang tunai. Yang terakhir, ada arus kas dari pembiayaan. Arus kas dari pembiayaan mencakup pendapatan yang dibelanjakan atau diterima sehubungan dengan pembiayaan, seperti hutang, dividen, dan ekuitas. Misalnya arus kas dari pendanaan mencakup penerbitan dan pembayaran kembali ekuitas, pembayaran dividen, dan penerbitan atau pembayaran kembali hutang. Selanjutnya adalah masalah arus kas bagi bisnis internasional. Masalah arus kas terjadi ketika bisnis tidak dapat menutupi arus kas keluar karena kurangnya arus kas masuk. Beberapa contohnya, yang pertama, keterlambatan pembayaran dari pelanggan luar negeri. Yang kedua, kesalahan perhitungan biaya ekspansi global. Ketiga, biaya tak terduga dan proses pembayaran internasional. Keempat, kurangnya cadangan uang tunai. Kelima, tidak mengatur arus kas dengan baik. Yang keenam, tidak mempertimbangkan dampak eksternal terhadap bisnis perusahaan. Ketujuh, tidak berinvestasi dalam bisnis perusahaan. Kedelapan, mengajukan pinjaman dalam jumlah besar. Yang kesembilan, tumbuh terlalu pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.